Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang program antrian bantuan sosial. Di sini anggotanya ada dua, yaitu yang pertama, silakan Mas Dendi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Prasojo, NPM 180. Dan di sini saya sendiri, yaitu Alif Pradana Putra, NPM 132. Nah, di sini latar belakangnya di era teknologi saat ini, pemanfaatan sistem aplikasi sangat dibutuhkan dalam membantu pekerjaan manusia itu sendiri. Salah satunya dalam kegiatan antrian bantuan sosial. Dengan ini, alasan kami membuat aplikasi antrian bantuan sosial, yaitu untuk mengatasi antrian yang selama ini masih belum terstruktur secara baik. Aplikasi yang akan kami buat akan lebih efisien dan tersusun rapi, baik itu dari data orang yang belum mendapatkan bantuan sosial hingga orang yang sudah mendapatkan bantuan tersebut. Next. Lalu di sini ada struktur data yang kita pakai, dan di sini kami menggunakan 3 jenis struktur data, yaitu yang pertama ada queue, yang kedua ada stack, dan yang terakhir kita menggunakan linked list. Selanjutnya, Mas Dendi. Baik, yang pertama struktur data yang kita buat ada QW, yaitu untuk antrian kami yaitu berguna untuk menghapus antrian orang yang paling depan pada antrian bantuan sosial. Lip, kok kawan QW ini? Iyalah, KAT kamu, masuk KAT. Oh iya dah, ya insya Allah. Nyakit ya Lip, ya boleh ya. Di loro, tuh. Baik, yang pertama untuk struktur data kita yaitu ada QW. Sini adalah source code dari TQ-nya, yaitu fungsi dari TQ sendiri ini adalah untuk menghapus antrian orang yang paling depan pada antrian bantuan sosial atau membagikan bantuan sosialnya. Lalu yang kedua ini ada struktur data stat, yaitu berfungsi untuk menyimpan data item bantuan sosial yang meliputi nama barang beserta jumlahnya. Di samping ini contoh dari source code-nya. Lalu yang ketiga, Mas Alif. Baik, Mas Dendi, terima kasih. Lalu yang ketiga di sini kami menggunakan jenis linked list, yaitu double linked list. Kami menggunakan double linked list untuk mendata orang yang sudah mendapatkan item atau barang dari program bantuan sosial ini. Dan di samping ada source code dari program yang kami buat. Next. Sini kita akan menjelaskan juga tentang komunikasi antar struktur datanya. Baik, untuk komunikasi di sini ada DQ sama stat, yaitu DQ-nya berfungsi untuk menghapus data orang yang mengantri, lalu stat-nya untuk stok data bantuannya. Setiap pengurangan atau penghapusan antrian bansos yang lebih dahulu, maka data barang atau item bantuan yang ada di posko bantuan sosial akan dikurangi. Lalu yang kedua ini ada double linked list sama stat, yaitu data orang yang sudah menerima bantuan sosial, yaitu dengan double linked list, maka orang tersebut yang sudah menerima akan dihapus item bansosnya atau stok di stacknya tadi. Lalu di sini ada komunikasi struktur data.
antara double linked list dengan queue. Di sini tugas dari double linked list-nya itu untuk menambahkan data orang yang sudah menerima bansos, yaitu dari queue-nya itu sendiri, lalu menuju ke database dari penyimpanan, yaitu double linked list itu sendiri, sehingga orang yang sudah mendapatkan bantuan sosial akan lebih tertarget dan lebih rapi. Next. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke segmen membedah source code dari program kami. Baik teman-teman, sekarang kita sudah memasuki segmen untuk menjelaskan program yang ada pada aplikasi C++ dengan menggunakan bahasa C. Ya, langsung saja. Di sini yang pertama mulai dari include stdio data sampai dengan tipe dev struct queue. Di situ saya potong, dan di atas itu fungsinya untuk menyimpan data dan alamat alokasi memori pada program ke dalam suatu variabel node. Jadi di situ ada struct node, lalu ada struct queue. Itu fungsinya ya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya saya potong lagi di sini ada queue create sampai void display. Dan di sini pada potongan kode di atas yang sudah saya tunjukkan itu berfungsi untuk memanipulasi data bantuan sosial pada abstrak data type queue. Misal seperti menambahkan atau mengurangi datanya. Baik, selanjutnya saya potong lagi di sini ya, yang saya tunjuk mulai dari struct apa hingga tipe dev struct stack. Dan di program kode di atas berfungsi untuk menyimpan data dan alamat alokasi memori pada program ke dalam suatu variabel apa. Nah, di sini struct stuff fungsinya untuk apabila ada suatu data atau data yang ditambahkan, maka itu tersebut berada di posisi paling atas atau membuat tumpukan data. Yang seperti kita tahu, model dari stack itu seperti tumpukan, jadi tumpukan piring yang kita ambil, tumpukan paling atas sendiri. Gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini yang saya tunjuk lagi ada stack buat stack void, itu bisa kita lihat ya di layar share screen-nya sampai hingga void tampil stack head. Nah, pada potongan kode di atas berfungsi untuk memanipulasi data bantuan sosial pada abstrak data tipe stack. Nah, ini saya kasih contoh misalnya seperti menambahkan atau mengurangi datanya. Gitu ya. Lalu di sini saya tunjuk lagi ada struct IP nih ya. Nah, di sini pada potongan kode di atas fungsinya untuk menyimpan data dan alamat alokasi memori linked list pada program ke dalam suatu variabel IP. Ya, di sini juga membuat memori penyimpanan gitu ya, sama seperti yang sebelumnya. Lalu yang saya tunjuk lagi selanjutnya ada void tambah depan, void tambah depan hingga void tambah pertama. So ada keterangan di dalam kurung struct IP bintang-bintang kepala int bilangan itu node ya itu ya. Jadi di potongan kode di atas itu berfungsi untuk memanipulasi data bantuan sosial pada abstrak data tipe linked list. Ini kasih contoh lagi, ya seperti menambahkan atau mengurangi datanya.
dan membuat tampilan datanya. Lalu di sini ada yang saya tunjuk lagi ya, ada INT main sampai push and head ya. Sini mungkin bisa kita lihat yang saya tunjuk ini, yaitu di apa namanya P. Di sini ada INT main yang saya tunjuk dan saya potong sampai push and head, dan saya jelaskan potongan kode yang saya tunjuk tadi itu berfungsi untuk menjadi fungsi utama pada program. Nah, fungsi yang pertama kali dijalankan oleh program pada saat program itu sendiri dikompil atau dijalankan. Lalu di sini ada yang saya tunjuk ya, mulai while hingga ini sangat banyak ya. Ini saya langsung sekaligus saya jelaskan sampai return 0 ya. Ada di sini ada apa? Ada berapa case ini? Ada 3 ya di sini ya. Jadi saya langsung jelaskan sekaligus biar mempersingkat waktu. Pada potongan kode yang saya tunjuk tadi itu berfungsi untuk menampilkan beberapa statement atau pilihan dari program pada saat program itu sendiri dijalankan. Jika kita memilih statement ke-1, maka program akan memerintahkan kita untuk memasukkan nomor KTP atau identitas. Lalu pilihan statement atau pilihan keduanya, maka program itu sendiri akan otomatis memanggil antrian nomor identitas yang lebih dahulu diinputkan untuk diberi bantuan sosial. Jadi misalkan sudah didata tadi, lalu barang-barang atau item dari bantuan sosialnya, misalkan di situ ada Indomie atau minyak goreng, itu akan diberikan kepada alamat atau alamat dari antrian nomor identitasnya. Nah, lalu yang terakhir, jika kita memilih statement atau pilihan yang ketiga, maka program akan menampilkan nomor identitas mana saja yang sudah diberi bantuan sosial. Lalu di sini ada note di create note ya. Node di sini ada node new ptr sampai di sini sampai return my queue. Nah, di sini sudah saya bagi ya. Langsung saja saya jelaskan di sini pada potongan kode di atas berfungsi untuk menambahkan daftar calon orang yang akan menerima bantuan sosial. Jadi potongan kode di atas ini istilahnya sudah ada data-data dari calon yang bakalan menerima bansos itu sendiri. Apabila tidak ada daftar tersebut, orang itu tidak terdaftar, maka orang tersebut tidak berhak atau tidak bisa mendapatkan bantuan sosial itu sendiri. Baik, dari sini cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Dendi. Silakan Mas Dendi. Baik, terima kasih Mas Alif. Lalu untuk di sini ada potongan kode atau source code-nya, yaitu integer enqueue sampai return success ini, yaitu pada source code ini berfungsi untuk pada saat user memilih statement yang pertama yang tadi itu input data, maka user dapat memasukkan sebuah data atau nomor identitas pada programnya. Lalu untuk yang kedua ini ada vote DQ, itu fungsinya sendiri untuk pada saat user memilih statement yang kedua pada saat program dijalankan tadi, maka otomatis program akan mengirimkan data kepada alamat atau
nomor identitas yang sudah memasukkan pada bagian yang pertama tadi. Lalu di sini ada void display, yaitu fungsinya untuk menampilkan nomor identitas yang sudah dimasukkan pada saat kita memilih statement yang pertama tadi. Lalu di sini juga ada stack ini, yaitu fungsinya adalah untuk membuat note baru pada adt stack. Lalu ada void push di sini. Fungsinya sendiri adalah untuk menambah atau menumpukan data pada program, yaitu menambahkan stok pada bantuan sosial kami yang akan dibagikan kepada nomor identitas yang sudah terdaftar atau sudah menginputkan identitas tadi. Lalu fungsi source code yang void pop ini adalah untuk mengurangi atau mengambil data pada program. Misal pada saat kita menjalankan program memilih statement yang kedua tadi, yaitu mengirimkan barang ke nomor identitas, maka otomatis stok bantuan sosialnya akan terambil, yaitu dari urutan yang paling atas yang terambil dahulu. Lalu di sini ada potongan kode void tambah pertama, yaitu fungsinya adalah untuk menambahkan atau menampilkan data pertama kali. Untuk di program kita digunakan pada saat kita memilih pilihan kedua, yaitu kirim penerima bantuan, maka akan menampilkan data yang pertama kali dibantu. Lalu yang ini ada void tambah depan, yaitu fungsinya adalah menambahkan data pada posisi yang paling depan atau pertama, yaitu pada program kita berfungsi untuk menampilkan data selanjutnya setelah data pertama pada saat kita memilih pilihan yang kedua, yaitu kirim penerima pada saat program dijalankan. Untuk yang terakhir ini kita ada void tampilkan, yaitu berfungsi untuk menampilkan data siapa saja atau nomor identitas mana saja yang sudah dikirimi bantuan sosial tadi. Untuk di program kami pada saat dijalankan, yaitu pada pilihan statement ketiga. Langsung saja kita akan mencoba run program kami, seperti apa gambarannya pada saat di run. Nah, ini sudah muncul, ini contoh atau gambaran pada saat kita run. Misal kita milih statement pertama, yaitu input data diri penerima bantuan. Kita pilih 1, kita enter, masukkan nomor identitas 14567 misal. Nah, ini akan muncul pertama kali menambahkan, karena ini kita baru pertama kali menambahkan. Lalu kita coba lagi pilih statement yang ke-1. Kita coba ketika kita menginputkan data untuk yang kedua kalinya. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Maka munculnya akan penambahan selanjutnya. Kita enter. Lalu sekarang kita akan coba pilih statement yang kedua, yaitu kirim penerima bantuan. Kita akan kirim stok bansosnya kepada yang sudah menginput tadi. Kita enter, maka akan keluar seperti ini, yaitu penduduk beridentitas 14567 telah menerima bansos ke-1. Kita enter, kita coba kirim lagi yang kedua, maka akan muncul juga penduduk beridentitas 12345 telah menerima bansos ke-2.
Lalu yang terakhir kita akan coba tampilkan data yang sudah dibantu, yaitu yang telah dibantu tadi. Kita coba run. Maka akan muncul seperti ini, yaitu data yang sudah menerima bantuan tadi, yaitu nomor identitas 14567 dan 12345. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.